Halo rekan semua, selamat datang di channel Pertanian Terpadu. Channel Pertanian Terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian. Bagi rekan semua yang belum bergabung dengan channel ini, jangan lupa dukungannya dengan like, comment, share, dan juga subscribe channel Pertanian Terpadu. Rekan semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara atau kiat bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar dalam beternak ayam kampung. Nah, jadi dengan menerapkan pola-pola seperti yang akan saya jelaskan nanti, diharapkan keuntungan yang kita dapat itu bisa lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama adalah mengenai pakan. Agar kita bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal, keuntungan yang besar, keuntungan yang banyak, maka kita harus bisa meracik, meramu, atau membuat pakan sendiri yang sesuai dengan jenis ayam yang kita pelihara atau kita besarkan. Karena seperti kita tahu, ayam kampung juga ada banyak jenisnya kalau sekarang. Jadi ada ayam yang dipelihara secara tradisional oleh masyarakat, ada yang silangan antara Bangkok dengan ayam kampung, kemudian ada juga ayam KUB, joper, dan lain sebagainya. Nah, itu kalau kita mau ingin mendapatkan keuntungan yang banyak, maka kita harus bisa meracik pakan sendiri. Pakan sendiri yang sesuai dengan sifat ayam yang kita pelihara. Artinya apakah pertumbuhannya cepat atau lambat, itu yang harus kita perhitungkan. Nah, dalam membuat pakan ini kita harus mencari titik temu antara menjaga kesehatan ayam, membuat ayam kita tetap tumbuh berkembang dengan baik, tetapi tidak menghabiskan biaya terlalu banyak. Karena nanti hitung-hitungannya kita akan berurusan dengan harga jual, supaya kita masih punya selisih yang cukup bagus dari kos produksi yang kita habiskan. Nah, itu sebagai contoh untuk ayam kampung asli. Ayam kampung asli tidak bisa menggunakan pakan pabrikan atau pakan racikan yang 50% aja. Dengan pakan pabrik, dengan pakan alternatif misalnya, itu saja masih cukup riskan. Karena untuk ayam kampung asli yang pertumbuhannya sangat lambat, itu bisa dipanen sekitar 4-5 bulan atau bahkan 6 bulan. Nah, seperti itu. Beda dengan joper dan KUB. Joper dan KUB misalnya dan sejenisnya, itu kita masih bisa mengaduk pakan atau membuat pakan dengan konsentrasi campuran pakan pabrikan yang cukup besar, cukup tinggi. Tapi itu juga harus tetap disesuaikan lagi, harus ditimbang, ditakar dengan baik, supaya kita bisa menemukan titik temu antara kesehatan ayam, perkembangan ayam, dengan biaya pakan yang harus kita keluarkan. Nah, di situ. Jadi kalau kita sudah bisa menemukan formula yang bagus, yang tepat, ayam tetap bisa tumbuh dengan bagus, nantinya bisa dipanen sesuai dengan target, tetapi biaya produksinya tidak bengkak. Nah, di situ kita nanti bisa mendapatkan keuntungan yang cukup besar dengan beternak ayam kampung skala kecil atau skala rumahan. Kemudian yang kedua apa? Saya hanya akan membahas dua hal di sini untuk caranya. Jadi yang kedua ini adalah mengenai marketingnya atau pemasarannya. Jadi rekan semua jangan sampai keliru ya, jangan sampai menganggap remeh. Sebagus apapun ayam kita, kalau marketingnya tidak bagus, tidak akan bisa memberikan keuntungan yang maksimal atau keuntungan yang besar. Jadi kalau ayam kita bagus, marketingnya harus bagus, nanti hasilnya bagus, keuntungannya banyak. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa dapat keuntungan yang besar dengan marketing yang bagus? Cobalah untuk menggali pasar lebih dalam lagi.
Cari potensi-potensi pasar baru yang lebih bagus, baik itu dari sisi permintaannya banyak, kemudian rutin, kemudian juga harganya juga cukup tinggi. Nah, itu kita harus gali terus, kita harus cari dan kita harus ciptakan konsumen-konsumen kita supaya nantinya kita mempunyai bargaining yang lebih, posisi tawar yang lebih kuat seperti itu. Jadi jangan asal jual. Sebagai contoh, saya pernah memberikan asumsi atau gambaran-gambaran harga ayam di tengkulak atau pedagang kecil. Nah, itu kalau kita punya ayam panenan ayam bagus, ayamnya sehat, tak gemuk-gemuk, terus kita lepas, kita jual ke tengkulak, ya sama saja. Yang banyak untungnya ya tengkulaknya, pedagangnya, tetapi kita ya tetap saja kebagian untung yang sedikit. Bayangkan kalau kita bisa langsung menjual ke konsumen, pemakainya, misalnya penggunanya, misalnya langsung ke rumah makan, ke warung makan, ke pecel lele misalnya, atau ke ayam bakar seperti itu, atau ke konsumen langsung masyarakat yang tentunya kita bisa nego harga lebih tinggi, kita bisa mendapatkan harga jual yang lebih tinggi karena kita akan memangkas rantai perjalanan hasil ternak ayam yang kita pelihara tersebut. Sebagai contoh saja, ayam bobot 1 kg, ayam kampung asli ya, bukan KOB atau Jobar punya saya. Itu kalau ke konsumen langsung masyarakat, itu saya jual paling tidak 45.000. Bobot 1 kilo kurang lebih. Kalau lebihnya kayaknya jarang. Jadi sekitar 1 kilo atau kurang bahkan. Itu 45 minimal saya jual. Kadang bisa sampai lebih. Nah, itu kalau kita bisa jual ke konsumen langsung. Karena ayam kampung asli itu tetap memiliki, kalau menurut saya tetap memiliki kelebihan yang bisa ditawarkan untuk konsumen-konsumen kita. Nah, itulah tadi 2 poin penting supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar dalam ternak ayam kampung skala rumahan. Rekan semua harus ingat dan camkan baik-baik bahwa sebagus apapun ayam kita, namanya produksi untuk pedaging, ya nanti akhirnya akan ke penggorengan, akan dipotong, yang diambil dagingnya. Maka dari itu kita harus bisa menentukan racikan pakan yang paling tepat. Kemudian kita juga harus bisa menjual dengan harga yang paling bagus. Dengan 2 hal tersebut, mudah-mudahan keuntungan kita bisa langsung bertambah. Secara terus-menerus akan bertambah. Dan tidak menutup kemungkinan usaha ternak ayam skala rumahan kita bisa menghasilkan pundi-pundi uang cuan yang besar. Oke, itu saja untuk update kita kali ini. Jangan lupa juga untuk rekan-rekan semua yang belum mau nonton video saya tentang kegagalan ternak ayam, silahkan cek di playlist. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih, sampai bertemu pada video saya selanjutnya.